Shalom sahabat wanita, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan penuh dengan kasih Tuhan. Amin. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mulia bagi anak domba. Bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bersama-sama katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari angkat tanganmu, katakan sebab Engkau mulia, Bapa Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Kami sembah Kau anak domba, layak dipuji. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak, layak terima pujian kami. Haleluya. Kami berikan segala pujian, hormat dan kemuliaan bagimu, Allah yang duduk di tahta, bagimu Allah yang memerintah selama-lamanya. Engkau punya kuasa di bumi dan di surga, Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat di dalam hidup kami, yang menetapkan
hari-hari hidup kami, dan yang merancangkan semua yang baik di dalam hidup kami. Kami berdoa biar hidup kami tetap ada di dalam jalan dan rencana-Mu. Karena itu malam hari ini kami bawa hati kami. Mari isi penuh dengan firman-Mu. Biar firman-Mu menuntun setiap langkah hidup kami, dan kami ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi sebaliknya kami mematuhi setiap perintah-Mu. Kami melakukan setiap ajaran-Mu, dan Kau ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Senang sekali bisa bersekutu bersama-sama para sahabat wanita. Malam ini kita akan belajar tentang keinginan. Bicara tentang keinginan, saya percaya tidak ada orang yang tidak punya keinginan ya. Setiap manusia pasti punya keinginan. Bahkan mungkin keinginan kita banyak seperti Doraemon. Lagu Doraemon berkata, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini itu, banyak sekali. Doraemon keinginannya banyak, tapi saya percaya wanita, keinginan wanita lebih banyak lagi. Amin. Amsal pasal 21, kita akan lihat bersama-sama ayat ini. Amsal pasal 21 ayat yang ke-26. Amsal pasal 21 ayat 26, saya akan bacakan ayat ini. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Apa arti ayat ini? Dikatakan keinginan bernafsu sepanjang hari. Keinginan itu tidak ada habisnya. Keinginan itu selalu ada, bahkan tidak ada putusnya. Kalau kita turuti keinginan ini, maka hidup kita, saya pasti kita tidak akan berbahagia. Keinginan bisa menghilangkan kebahagiaan kita. Karena itu tidak sedikit orang yang paksakan keinginannya. Nah, malam hari ini kita akan belajar apa kata firman Tuhan keinginan. Nah, hati-hati dengan keinginan, karena keinginan bisa menjadi jerat di dalam hidup kita. Bahkan keinginan bisa mendatangkan pencobaan di dalam hidup kita. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai 16. Yakobus pasal yang pertama ayat 14 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, Yakobus 14:15 saja, ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dikatakan di dalam ayat ini, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi keinginan itu bisa mendatangkan pencobaan bagi kita. Pengen sesuatu itu tidak salah, begitu ya. Tetapi kita harus hati-hati. Keinginan itu tidak harus, ya, tidak harus. Ada banyak orang kalau udah pengen harus gitu ya, jiat bahasa Perancisnya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita malam hari ini untuk kita hati-hati dengan keinginan ini, karena keinginan ini bisa mendatangkan pencobaan. Katakan bersama-sama, keinginan bisa mendatangkan pencobaan. 1, 2, 3. Keinginan bisa mendatangkan pencobaan. Kalau kita tidak bisa kuasai keinginan ini, kalau keinginan ini diumbar begitu ya, harus ya, ada kata harus, maka akan mendatangkan pencobaan. Tidak hanya mendatangkan pencobaan, tapi juga akan melahirkan dosa. Tidak cuma berhenti sampai di dosa, bisa melahirkan maut, ya. Jadi bahaya sekali dengan keinginan ini. Karena itu kita harus hati-hati. Kita akan belajar dari beberapa kisah tentang keinginan ini. Dulu saya pernah bagikan tentang Ribka. Dia punya keinginan Ribka, yaitu dia menginginkan supaya anak bungsu yang dicintai menerima berkat kesulungan dari bapaknya. Nah, ini sesuatu yang gak mungkin, karena Yakub bukan anak sulung.
tetapi Yakub adalah anak bungsu, anak sulungnya Esau. Jadi yang berhak menerima berkat kesulungan adalah Esau. Tetapi si Ribka, si mama ini, dia tidak bisa kuasai keinginannya, ya. Keinginannya sangat besar, ambisinya sangat besar. Dia ingin anak kesayangannya menerima hak kesulungan itu. Maka saudara tadi dikatakan keinginan itu kita bisa diseret oleh keinginan itu, ya. Nah, karena Ribka ini diseret oleh keinginannya, maka dia menghalalkan segala cara. Dia minta Yakub untuk menipu bapaknya sendiri. Awalnya Yakub tidak mau, begitu ya. Tetapi Ribka paksakan, ya. Ribka ini tipe orang yang kalau udah mau harus, begitu ya. Ada orang-orang yang seperti ini, ada mama-mama yang seperti ini, pengen anaknya ranking gitu ya, harus anaknya dipush, begitu ya, ditekan sedemikian rupa supaya keinginannya bisa terlaksana. Tidak salah pengen anak pinter, semua orang tua pasti pengen anak kita pinter ya, apalagi kalau juara kita ikut bangga. Tapi memaksakan keinginan kita itu yang tidak benar, begitu ya. Kita boleh mengarahkan anak kita, tapi tidak menekan anak kita. Nah, apa akibatnya? Jadi setiap keinginan ini ada dampaknya. Di hari yang akan datang ada dampak, ada akibat dari keinginan itu. Karena keinginan yang begitu kuat dari seorang mama untuk anaknya mendapatkan berkat kesulungan, akibatnya apa, saudara? Akibatnya Yakub harus tinggalkan rumahnya. Dia harus lari, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat yang jauh. Padahal Yakub ini seorang yang tinggal di rumah. Yakub ini orang rumahan, ya. Tidak suka ngeluyur, tidak suka keluar-keluar, berbeda dengan abangnya Esau. Kalau Esau suka berburu di hutan, Yakub enggak. Yakub suka tinggal di rumah membantu mamanya, karena itu mamanya sayang. Tetapi sayang sekali karena sebuah keinginan, maka Yakub harus menderita. Dia harus tinggalkan mama yang dicintai, dia harus tinggalkan keluarga, dia harus tinggalkan rumahnya, dan dia harus pergi ke tempat yang jauh. Bukan sesuatu yang mudah, tetapi itulah dampak akibat dari keinginan yang dipaksakan. Karena itu malam hari ini saya berdoa tidak ada orang tua yang paksakan keinginannya, ambisinya. Kita boleh arahkan anak-anak kita, selebihnya kita bawa di dalam doa. Yang kedua, kita akan belajar bahwa keinginan bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Kita akan belajar dari kisah Adam dan Hawa. Kejadian pasal yang ketiga, kita akan belajar kisah ini bagaimana manusia pertama jatuh di dalam dosa. Diawali dengan pembicaraan antara ular dan perempuan itu. Nah, pada akhirnya di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Perhatikan, buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap pula kelihatannya, baik untuk dimakan dan sedap, ya. Nah, lalu ayat selanjutnya, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya, dan bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Buah, tidak salah makan buah, tapi buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa adalah buah larangan. Tuhan sudah berfirman kepada Adam supaya tidak makan buah itu. Tuhan berkata, semua buah yang ada di taman ini engkau boleh makan kecuali satu. Tetapi karena keinginan istri, ya, karena keinginan Hawa melihat buah itu sedap untuk dimakan. Kelihatannya kok sedap ya, kelihatannya kok menarik hati. Nah, dia diseret oleh keinginannya, dan akhirnya walaupun itu larangan, tapi dia nggak peduli, dia langgar, dia ambil. Hati-hati istri. Keinginan istri bisa menyeret keluarga menjadi berantakan, ya.
Istri ini kepinginannya banyak ya, lihat tetangga punya ini pengen ini, lihat tetangga punya itu pengen itu, begitu ya. Tapi bukan istri yang sedang ikuti ibadah online, itu istri yang di hutan-hutan ya, selalu kepingin lihat sesuatu kok kelihatannya bagus ya. Waduh rek, ini betul-betul HP canggih lah. HP ku ini cuman buat SMS dan telepon. Itu HP nggak usah ketik SMS, tinggal ngomong nanti HP-nya bisa ketik sendiri. Nah, akhirnya terseret, paksain begitu ya, rengek-rengek minta suami beli. Padahal menurut saya kalau bukan untuk bisnis, untuk sesuatu yang menunjang pekerjaan kita ya tidak perlulah ya, hanya ibu rumah tangga buat apa HP canggih-canggih begitu. Tapi ada karena gengsi ya, beli HP 25 juta. Ya tidak apa-apa sih, tidak apa-apa kalau ada duit. Tapi kalau dipaksakan itu bisa menghancurkan keluarga. Manusia pertama tidak hanya Hawa yang terusir dari Taman Eden, tetapi Adam pun juga. Yang pengen siapa? Yang pengen Hawa. Yang diusir dari Taman Eden siapa? Adam dan Hawa. Ya, karena itu istri harus hati-hati ya. Biar tetangga mau beli apa, udahlah nggak usah peduliin gitu ya. Kalau saya sih nggak peduli, saya nggak pengen dengar orang beli ini beli itu. Saya orangnya nggak suka urusin orang begitu ya. Jadi ya puji Tuhan nggak jatuh ke dalam keinginan. Tapi kalau ada perempuan-perempuan begitu ya, ada mobil berhenti di depan rumah kita begitu ya, loh ini siapa yang beli ya? Ternyata tetangga begitu, beli apa ya? Mau tahu, kepo, belajar untuk tidak kepo. Kenapa? Perempuan ini gampang kepingin ya, lebih baik nggak usah begitu ya, nggak usah tahu. Nah, saya juga puji Tuhan ya, saya tipe orang yang kalau ke mall begitu, kami ke mall untuk, saya nggak suka jalan-jalan keliling begitu ya, mendatangkan pencobaan. Bukan karena itu, tapi memang saya nggak senang begitu ya. Tapi ada orang suka lihat-lihat begitu, nanti kepingin, nanti tidak bisa tidur, kepikiran, paksain diri beli. Buat apa begitu ya? Itu akan membuat kehancuran dalam keluarga kita ya. Satu pengen ini belum terwujud, ada keinginan yang lain, dan mungkin paksakan begitu ya. Ya enggak apa-apa kan nyicil begitu ya, nanti gampang, nanti cari tambahan. Lalu ada lagi begitu ya, tetangga sebelah kanan tadi yang depan, terus sebelah kanan beli ini, waduh TV ku kok gendut, kok belenduk, itu TV kok slim gitu ya. Zaman sekarang kan usumnya slim, pengen begitu ya, akhirnya nggak bisa bayar cicilan dan harus minggat, harus lari karena keinginan. Hati-hati dengan keinginan. Itu bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Pengen ini, pengen itu bisa jadi jerat di dalam hidup kita. Akhirnya tidak bisa bayar, hancurlah semuanya. Dan yang ketiga, kita akan belajar dari Yakobus pasal 4. Keinginan bisa menimbulkan pertengkaran ya. Tadi yang pertama, keinginan bisa menjadi jerat, bisa mendatangkan pencobaan, bahkan bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Nah, yang ketiga, keinginan bisa menimbulkan pertengkaran. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama, kita akan lihat ayat ini. Perikop ini berjudul Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2 dijelaskan secara rinci hawa nafsu yang seperti apa. Kita baca bersama-sama ayat 2. 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, mengingini sesuatu di sini, apa yang diingini, saudara? Sehingga menimbulkan pertengkaran. Yang
diinginkan di sini adalah keinginan yang memuaskan hatinya. Keinginan untuk apa? Keinginan untuk dihormati, keinginan untuk diakui, keinginan untuk memperoleh kuasa. Ini bahaya sekali dalam hidup bersama, dalam berteman. Kalau kita punya keinginan yang seperti ini, pengen nomor satu, pengen bisa atur-atur yang lain, semua harus nuruti kita, harus tunduk pada kita. Ini bahaya, ini keinginan yang berbahaya. Ini bisa menimbulkan pertengkaran. Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, orang lain tidak mau nurutin omongan kita. Ada orang loh di dalam persahabatan yang maunya diturutin, usulnya harus diturutin. Tapi kalau orang lain yang usul tidak direken begitu. Ada orang yang seperti ini. Orang seperti ini akan menimbulkan pertengkaran, gitu ya. Hubungan yang baik tadinya, tetapi karena keinginan untuk memuaskan keinginannya, ya, dia paksa orang, dia push orang, begitu ya. Nah, ketika orang itu tidak mau tunduk, ketika orang itu tidak mau nuruti, tidak mau menuruti maunya, maka dia akan marah, dia akan bertengkar. Nah, bahaya sekali dengan keinginan yang seperti ini juga, ya. Ada orang sukanya ngatur-ngatur, harus begini, tidak boleh begitu, awas ya kalau ada orang yang seperti itu menimbulkan pertengkaran. Dan banyak yang lain, keinginan ini yang pasti, keinginan ini sangat berbahaya. Malam ini saya tidak panjangkan, karena kita akan pelajari 3 hal ini, dan 3 hal ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi kita tidak bisa paksakan keinginan kita, ya. Keinginan itu bisa jadi jerat, keinginan itu bisa mendatangkan dosa, keinginan itu bisa mendatangkan pencobaan, menjadi pencobaan bagi kita. Bahkan keinginan itu kalau dipaksakan bisa mencelakakan orang yang kita kasihi, yang kita inginkan dia hidup baik, pada akhirnya dia malah menderita karena keinginan kita. Keinginan itu bisa bikin orang susah, saudara. Dan keinginan bisa menimbulkan pertengkaran. Karena itu hati-hati dengan keinginan. Selaraskan, pengen sesuatu tidak salah, ya, tapi selaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Dan jangan paksakan keinginan kita. Apa yang menjadi bagian kita biar kita terima, tapi kalau bukan bagian kita, ya sudah, legowo, ya sudah, relakan, begitu ya. Nah, ini akan membuat hidup kita bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau kita paksakan keinginan kita, kebahagiaan itu akan sirna, kebahagiaan itu akan pergi, dan kita akan menderita. Minggu depan kita akan belajar apa saja, ya, yang tidak boleh. Keinginan apa saja, salah satunya ingin cepat kaya, tidak boleh, akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Nah, ingin milih orang lain, itu juga tidak boleh. Kita akan pelajari minggu depan. Minggu ini kita belajar ini saja, ya. Saya berharap selama seminggu ini kita bisa praktek untuk kita bisa menguasai keinginan kita. Kita tidak umbar keinginan kita, kita tidak paksakan keinginan kita, tapi kita bawa keinginan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kita akan berbahagia. Mari kita berdoa. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga.
persembahkan kepadamu, Yesusku. Kenapa saya ambil pujian ini? Seorang hamba keinginannya tidak macam-macam. Seorang hamba hanya ingin menyenangkan hati tuannya, itu cukup. Tidak ada hamba yang pingin kaya, pingin punya mobil, pingin dihormati, pingin disanjung-sanjung, pingin yang jadi yang nomor satu. Tidak ada. Karena itu biar ini menjadi doa kita. Kita memiliki hati hamba. Kita hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya sangat percaya firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Yang penting di dalam hidup ini kerajaan Allah. Semua akan ditambahkan kok. Rumput saja Tuhan hiasi, bunga di padang itu tidak pernah tenun pakaiannya, tapi Tuhan yang dandani. Saya yakin kalau kita wanita, kita tidak neko-neko dengan keinginan kita cuman untuk menyenangkan hati Tuhan. Nanti semua itu Tuhan yang lakukan. Saya nggak pernah memimpikan punya mobil, pengen punya mobil mewah, pengen punya mobil baru, pengen begini, pengen begitu, enggak. Tapi Tuhan yang mendandani. Saya bukan tipe orang yang glamor, yang suka kemewahan. Saya hidup sederhana, walaupun saya bisa beli, tapi saya nggak seperti itu. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan dandani, saudara. Bukan mau pamer. ROG yang saya pakai ini anak saya yang beli. Ketika dia sudah bekerja, dia belikan saya ROG harganya 5 juta. Jujur sedikit pun gak punya keinginan. Bahkan waktu itu saya marah. Oh, ngapain beli ROG mahal-mahal? Kamu kan baru bekerja, kamu punya banyak keinginan. Tapi anak saya bilang, gak apa-apa mami. Mami kan gak pernah pakai ROG mahal. Mami pengen Hiskia pakai ini. Tuhan dandani kok. Baju branded juga begitu. Kalau saya sayang ya, bisa buat yang lain begitu. Tapi Tuhan kirim. Terakhir saya kaget, udah corona ya, lama nggak ke mall juga. Seorang istri dia ke mall, dia nggak beli baju, tapi dia beliin saya baju. Tuhan yang akan dandani. Karena itu buang keinginan yang nggak penting-penting begitu. Inginkan Tuhan. Inginkan supaya kita bisa senangkan hati Tuhan. Nanti yang lain itu datang, yang lain Tuhan kirim. Amin. Karena itu mari angkat kedua tanganmu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tolong kami dengan segala keinginan kami sebagai wanita. Ada banyak sekali keinginan kami Tuhan, tapi malam ini kami minta Kau menjamah hati kami, mengubah keinginan kami, biar kami terfokus kepadamu, menginginkan Tuhan lebih dari yang lain, menginginkan untuk hidup ini bisa menyukakan hati Tuhan. Kami percaya kebahagiaan
akan kami rasakan. Kami berbahagia bukan karena kami pakai barang-barang branded, bukan karena kami memiliki kemewahan. Kami bahagia bukan karena ini dan itu. Kami bahagia karena kami memiliki Tuhan dan kami ada di dalam Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ubah hati kami, ubah pikiran kami, ubah keinginan kami, biar hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan pujian dan penyembahan kami, mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidup kami, biar menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan ke surga. Kami terima yang terbaik dari-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.